Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk boleh menguatkan kita pada perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kesempatan ini Tuhan masih sediakan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin, menguatkan, menumbuhkan, memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup. Sebab itu biarlah firman ini benar-benar kami pegang, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dasar-dasar kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema renungan hari ini akan berbicara tentang harus berbuah. Saudara, hari-hari ini banyak orang percaya imannya tidak tumbuh, tetap kerdil. Artinya ada iman tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sebuah tulisan dalam Markus pasal 11 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Ya. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab kepada mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu akan telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu yang dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, kenapa banyak orang Kristen tidak menghasilkan buah? Karena banyak penghambat. Banyak yang menghalangi imannya untuk meraih sesuatu dari Tuhan. Pembacaan kita ini ada dasarnya, yaitu di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di situ kita melihat bahwa ketika Yesus mendapati sebatang pohon yang tumbuh subur, dan dia merasa lapar dan ingin makan buah daripada pohon itu, tapi dia tidak mendapatkannya satu buah pun. Dan akhirnya pohon itu dikutuk dan matilah pohon itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya akan kekuatan firman, seharusnya harus berbuah, harus memberikan dampak yang nyata
bagi kehidupan pribadinya, keluarga, lingkungannya, dan orang lain. Karena kalau kita lihat bahwa kalau kita tidak memiliki buah, maka kelihatannya buruk. Akan kelihatannya jelek. Sesubur apapun badanmu, sehat apapun hidupmu, sekaya apapun hidupmu, ya. Kalau kita tidak memiliki buah yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka di dalamnya ada kebusukan, ada kematian, ada ketidakberesan di dalamnya. Ayat 20 dikatakan pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Saudara, jangan kelihatan kita oleh dunia, wah, mewah, megah, kaya, dan lain sebagainya. Tapi yang sebenarnya, terkadang didapati di dalamnya adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya, sebetulnya akar orang seperti ini, kekuatan orang seperti ini, itu rapuh. Karena apa? Cuma kelihatan indahnya, bagusnya, tapi tidak memiliki kebenaran Allah. Lalu ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu ketika Tuhan melihat gaya hidup manusia, hanya berpesta, berfoya-foya, tidak ada kebenaran, tentu Allah siap bertindak. Allah siap mengerjakan bagian Allah. Ini sebuah gambaran atau contoh pohon tadi. Ketika Yesus tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu, maka dikutuknya pohon itu dan mati sampai ke akar-akarnya. Berarti tidak ada yang tersisa. Kering. Dalam kehidupan orang percaya pun sama, saudara. Jika Allah tidak mendapatkan buah yang benar dalam kehidupan kekristenan kita, maka Allah akan bertindak dengan kekuatan, otoritas, kuasanya. Dan apa yang akan terjadi? Pohon tadi kering sampai ke akar-akarnya. Tentu sebagai orang yang percaya akan Tuhan, kita tidak mau mengalami namanya murka Tuhan. Kita tidak mau mengalami namanya apa yang dikatakan tadi, kekeringan dalam hidup. Jadi Allah punya otoritas untuk bertindak. Sebab itu buktikan, ya, buktikan bahwa kita punya iman yang akan menghasilkan buah. Dalam ayat 22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Artinya, segala tindakan dan apa yang dilakukan Allah, kita harus yakini, kita harus percaya, pasti terjadi. Makanya ketika Yesus mengutuk pohon itu, matilah pohon itu. Pertanyaannya, percayakah kita dengan kemampuan Yesus melakukan ini? Oh, kita harus percaya. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita harus percaya. Karena Allah punya kemampuan yang besar untuk melakukan apapun dalam hidup kita. Dia mampu mengambil
kesehatan yang ada dalam diri kita, mampu mengambil kekayaan, mampu mengambil segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kita akan runtuh. Sebab itu, Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Nah, sebagai kehidupan orang beriman, digambarkan pohon kehidupan. Ya. Pohon yang hidup, gitu ya. Kita adalah pohon yang hidup, yang ditumbuhkan oleh Allah. Dihiasi dengan keindahan, daun-daun yang hijau. Mari, buktikan kita harus berbuah. Aku berkata kepadamu, ayat 23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di sini kita lihat bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan, harus menghasilkan buah daripada iman itu. Sehingga Yesus bilang, dengan iman kau bisa campakkan gunung itu ke dalam laut. Bisa terjadi? Oh bisa, saudara. Tapi yang kecil-kecil dulu lah. Gambarannya begini. Anggaplah masalahmu hari ini itu sebuah gunung yang besar. Anggaplah persoalanmu hari ini itu sebuah gunung yang tidak dapat kau lewati. Nah, masalah itu sangat mengancam kita. Persoalan sangat mau meruntuhkan kita. Tapi Tuhan bilang, percayalah kepada Allah untuk engkau dapat menghancurkan gunung-gunung masalah, gunung-gunung pencobaan dalam hidupmu. Nah, itulah buah. Ketika gunung-gunung masalahmu terlewatkan, terselesaikan dengan iman percaya engkau kepada Tuhan, maka itulah buah. Tanda bahwa engkau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah terima. Terkadang keraguan di sini itu muncul, tidak mungkin. Hari ini masih sama. Itulah manusia, keraguan itu ada. Siapapun kita, terkadang kita ditindas oleh keraguan. Padahal Tuhan bilang, minta dan doakan, percaya untuk menerima apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan akan berikan. Tapi terkadang kita terkikis oleh keraguan yang muncul dalam hati kita. Kita harus berubah. Kita harus bertobat di sini. Kita harus percaya sungguh bahwa Allah mampu mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita dengan ajaib dan luar biasa. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini berbicara mengampuni. Untuk menghasilkan buah dan berbuah yang benar, dan mendapatkan hasil daripada apa yang kita imani, jangan sampai ada yang menghambat. Salah satu penghambat tidak memperoleh jawaban Tuhan. Salah satu penghambat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ternyata salah satunya adalah kita tidak mengampuni orang yang bersalah. Mungkin terhadap kita. Kita tidak memberikan pengampunan. Kalau kita punya Yesus, berarti kita punya kasih. Kalau kita punya kasih, berarti kita mampu mengampuni. Karena mengampuni itu adalah kasih
Dan kasih itu adalah Yesus sendiri. Untuk berbuah harus mengampuni dengan kasih. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada timbal baliknya. Kalau saudara tidak melakukan apa menjadi perintah Tuhan, Tuhan pun tidak akan melakukan apa bagian Tuhan untuk kita. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Berarti kalau Tuhan tidak mengampuni kita, berarti kita tetap tinggal dalam kesalahan dan dosa. Sebab itu Tuhan mau supaya kita mau berbuah dengan kasih. Dan lakukan itu dengan benar. Mengampuni adalah satu jawaban daripada doa. Mengampuni akan kita alami jawaban doa kita. Jadi kalau kita mau berbuah dan harus berbuah, mari dengar itu firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Lakukan itu firman Tuhan. Maka kita akan berbuah. Mari berbuahlah sesuai dengan apa yang kau harapkan. Karena itulah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itulah yang memberikan jawaban, arahan, memproses, membentuk kami menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan mengerjakan, menjalankan semua perintah Tuhan. Hari ini kami percaya berkat-berkat dan janji Tuhan itu akan terjadi hari ini sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh pendengar renungan ini, jemaatmu, GPKD Eklesia, dan pendengar-pendengar yang lain. Tuhan berkatilah mereka Tuhan dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Dan biarlah apapun yang mereka sudah persembahkan buat Tuhan, baik waktu mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga hal-hal yang lain, mungkin materi yang mereka sudah persembahkan dalam pelayanan, keuangan-keuangan, bahkan mereka mentaati setiap apa yang mereka dengar dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, kembalikan berlipat ganda. Dalam nama Yesus, semua yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, semua yang lemah, yang bimbang dikuatkan. Dalam nama Yesus, kami semua memperoleh keselamatan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Berdoa buat bangsa dan negara ini, pemerintah yang ada, Tuhan sertai. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan serta dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.